membungkus atau di atasnya ditulisin Al-Quran. Tulisin Al-Quran. Jadilah dia mushaf Al-Quran. Adakah orang yang berani membuangnya? Adakah orang yang berani menginjaknya? Bahkan memegangnya pun diatur harus dengan hormat. Orang yang punya haid dan hadas besar tidak boleh memegangnya. Saking apa itu? Saking mulianya Al-Quran. Al-Quran itu apa? Al-Quran itu sumbernya agama Islam. Jadi kertas yang tadi tidak berharga sekalipun, kalau bawa Quran menyatu dengan Al-Quran menjadi terhormat. Nah sekarang kita jadi guru agama, masa iya agama yang mulia ini yang kemudian kita pinggul agama itu menjadi ada di pundak kita ini yang harus disampaikan kepada umat yang berikutnya, kepada masyarakat, kepada siswa, kepada murid-murid kita, peserta didik kita. Masa iya kita tidak ikut jadi terhormat? Terhormat kan? Jadi guru agama. Jadi kenapa guru agama jadi terhormat? Karena bawa agama. Betul nggak? Karena bapak bawa Quran, ibu bawa Quran, jadi mulia. Orang bawa agama itu mesti mulia. Karena orang yang berjuang di bidang agama mesti mulia. Apa bukti kemuliaannya? Satu, status sosial Bapak Ibu. Ibu di sekolahan dianggapnya ibu ustazah, betul. Bapak-bapak disebutnya ustadz, betul. Hormat nggak? Orang hormat nggak? Hormat. Pulang ke rumah pasti disebutnya Pak Guru atau ustazah atau ustadz. Keren nggak? Apalagi bapak-bapaknya tadi saya bilang Jumat itu bisa khutbah. Jadi khotib terjadwal di khotib di masjid besar kecamatan, terjadwal di masjid A, di masjid B, di masjid C. Berarti bapak-bapak itu dihormati. Ibu-ibu pengajian itu suka nyamper ibu-ibu, tolong diajarin. Tetangga kemudian pernah manggil, Bu tolong pimpin akikah cucu saya. Kalau orang pegang agama mesti terhormat. Nah sekarang bagaimana menyampaikan agama ini supaya anak ini menjadi terhormat juga. Yang punya izin. Dia harus izin di dunia dan izin di akhirat. Syaratnya cuma dua, izzud dunya bil mal wa izzul akhirati bi shalihil a'mal. Orang mulia di dunia, banyak harta, sukses, punya pekerjaan. Kenapa dia punya pekerjaan? Karena dia punya pengetahuan, karena dia punya mental yang bagus. Mental siapa yang bentuknya? Kita. Izzud dunya bil mal. Dia mulia karena dia punya pekerjaan, punya harta, punya penghasilan. Wa izul akhirati bisolihil a'mal. Dan ini yang paling penting, orang itu harus mulia di akhirat dengan banyaknya amal. Bagaimana dia tahu sholat kalau tidak diajari guru agama? Bagaimana dia bisa ngerti wudhu kalau tidak diajari guru agama? Bagaimana anak itu bisa paham baik dan buruk kalau tidak diajarin guru agama? Karena itu Bapak Ibu tugasnya adalah satu, tidak hanya membentuk ini, tapi lebih penting dari itu adalah membentuk ini. Membentuk apa ini? Batinnya, jiwanya, mentalnya, ruhaninya. Kenapa? Karena inilah yang abadi. Mungkin guru olahraga mengolahragakan badannya jadi sehat, tapi guru agama membangun ruhaninya. Jasmani akan hancur setelah kematian, tapi rohani akan terus bersaksi di hadapan Tuhan. Kamu bisa sholat dari siapa? Saya diajarin sholat sama Bu Lela.
Saya diajarin sholat sama pakaian. Begitu dia akan bersaksi. Maka tugas Bapak Ibu itu tidak hanya sampai dunia, akhirat, Bu. Betul ya? Keren gak tuh? Keren gak guru agama? Tapi saya ingatkan, kebahagiaan yang besar itu tadi, kalau Bapak Ibu sukses membentuk anak sukses di dunia dan akhirat, uang bukan lagi ukuran, betul? Makanya saya sering mengatakan, jangan sampai uang mencederai niat baik kita. Alhamdulillah, dapat uang disyukuri saja. Disyukuri saja. Ya, biasakan memberi, biasakan sedekah. Kegiatan ini tidak jalan kalau tidak ada patungan. Makanya wajar kalau KKG itu ya mengorganisir Bapak Ibu untuk supaya patungan. Jangan suka di apa namanya? Apa buat apa? Ya itu mah orang rumit itu. Ya. Bapak Ibu senang nggak dapat duit? Kalau ngasih duit senang nggak? Harusnya sama. Saya ini biasa ya. Saya biasa dapat duit, saya biasa ngasih duit. Itu senang itu sama itu. Antara ngasih duit dengan dapat duit itu sama sih. Senang. Makanya tidak pernah lama duit di dompet saya itu nggak pernah lama. Mesti habis, cepat habis. Nah, tolong jangan dianggap itu apa namanya? Jangan merusak niat baik Bapak Ibu. Niat tulus Bapak Ibu. Kenapa? Karena kalau hatinya bersih, anak yang nerimanya bersih, maka ilmunya cepat nyambung. Malah Pak Menteri kemarin sampaikan, cobalah jadi guru agama itu, malam-malam kita sholat malam, tahajud, tulis atau paling tidak kalau belum punya absennya, Bapak Ibu berdoa sama Allah setelah tahajud, ya Allah, besok saya mau ngajar masalah tentang wudhu ya Allah. Dia anak murid kelas 3. Ya Allah, berikanlah kekuatan untuk saya agar menyampaikan tentang wudhu ini tidak salah sedikit pun, sesuai dengan arahan Kanjeng Nabi-Mu. Karena ini adalah ilmu Engkau, maka akan aku sampaikan sesuai apa yang dituntunkan oleh Kanjeng Nabi. Besok paginya sholat lagi, sholat duha. Setelah sholat duha, ibu sholat hajat. Supaya apa? Sholat hajat agar menyampaikan agama ini benar kepada anak-anak itu. Ibu doa lagi, ya Allah, setelah doa itu, setelah doa duha, kemudian ibu doa lagi, ya Allah, saya mau masuk kelas nih. Anak kelas 3 mau saya ajarin wudhu, mau saya ajarin sholat. Ya Allah, ini adalah syariat-Mu. Aku mau berserah kepadamu. Bimbinglah mereka agar paham apa yang saya sampaikan, dan bimbinglah aku agar tidak salah dalam menyampaikan. Habis selesai sholat, kemudian masuk kelas, anak-anak, kita akan belajar ilmunya Allah. Kita akan meniru Kanjeng Nabi, Kanjeng Rasulullah SAW dalam menyembah Allah. Semoga dengan belajar agama ini engkau dapat kesuksesan dan kemuliaan. Mari kita berdoa, yuk anak-anak, berdoa. Setelah selesai, doa lagi. Sudah pulang, sholat lagi, doa, ya Allah, telah aku sampaikan tugas hari ini. Aku telah menyampaikan tentang wudhu. Semoga engkau memberikan kesuksesan buat anak-anak yang saya ajarkan. Dan semoga engkau membahagiakan saya. Dan semoga engkau melepaskan saya dari segala keburukan. Ya Allah, aku berpasrah kepadamu. Hasilnya terserah engkau. Sudah begitu belum kira-kira, Bu? Sudah belum? Sudah belum? Bu, sudah begitu enggak? Harus beda dengan guru yang lain, karena kita bawa agama. Bukan milik kita, agama bukan yang ada di sini. Agama bukan yang ada di sini, ini hanya logika, ini ada kognitif. Kita bukan kognitif, kita pembatinan. Maka materinya pun kita pembatinan. Itu loh yang akan masuk kepada anak-anak. Saya pengen menyaksikan guru-guru agama itu digendol sama murid-muridnya. Ketika ibu guru agamanya itu belum masuk, murid-muridnya datang menyebut, Bu, ayo Bu masuk Bu.
Ketika sudah selesai, Bu, jangan dulu pulang, Bu. Ada nggak tuh yang begitu ya? Saya ingin menyaksikan itu. Bahwa guru agama itu menjadi favorit anak-anak. Sehingga apa? Sehingga keteladanan itu ada pada diri guru-guru agama itu. Kalau sudah ada teladan, kita hanya butuh narasi saja. Iya kan? Hanya narasi kepada anak ini. Kan anak-anak diajari jujur kan tidak usah. Dengan jujur adalah itu mah kognisi. Taat beribadah adalah itu mah kognisi. Itu mah kepentingannya hanya untuk ulangan ujian. Tapi yang lebih penting dari itu adalah bagaimana ketika kita sholat, anak juga langsung sholat, tidak usah disuruh. Itu baru keren. Jangan sampai azan berkumandang zuhur, kemudian anak-anak dikerahkan, itu masih belum selesai. Berarti guru agama ini, kita ini belum selesai. Tapi bagaimana ketika azan zuhur, kita langsung pakai peci, ibu langsung bawa mukena, bapak langsung bawa sejadah, langsung ke musola, sekolahan kalau ada tuh. Kemudian anak-anak itu belakang diri belakang, ikutin, itu baru keren. Kalau masih, nak sholat, belum selesai berarti. Paham ya? Beda nggak? Rasanya beda nggak? Karena itu harus dimulai dengan mengajar tadi itu harus ada proses pembatinan. Karena yang kita sampaikan agama, Ibu. Iya nggak? Kita sampaikan agama. Bu, kira-kira udah bosan lu denger saya? Udah bosan ya? Dari tadi ngomong apa saya itu? Ada dagingnya nggak? Ada ya? Nah, menggerah ini ya. AC-nya nggak ada. Ada. Yuk kipas juga ada lagi. Saya kira perasaan doang karena ini batiknya ini. Udah gitu aja lah. Ya, saya pesankan sekali lagi, kita ini menerima amanat agama. Jadi di samping kanan kita ada amanat agama, di samping kiri kita ada amanat negara. Kenapa amanat negara? Karena pendidikan adalah fungsinya menyiapkan generasi bangsa. Di Undang-Undang Dasar itu mencerdaskan kehidupan bangsa. Nah, kita bertugas menyiapkan generasi itu. Agar apa? Agar bangsa ini utuh dan terus bergerak maju. Buktinya kita menyandang amanat negara adalah Bapak Ibu di SK-kan. Guru ada SK-nya enggak? Dari siapa? Ada dari kepala sekolah, ada dari bupati, ada dari ketua yayasan. Kalau bupati jelas pemerintah. Kalau ketua yayasan pemerintahan bukan, Pak. Bukan, tapi dia berbadan hukum Indonesia. Tugasnya adalah untuk membantu pemerintah menyiapkan generasi bangsa. Jadi apa, Pak? Jadi Bapak Ibu menanggung amanat negara. Jadi dua, kita menanggung amanat agama karena kita guru agama. Yang kedua, kita menanggung amanat negara. Jadi kita punya dua mandat, mandat agama dan mandat negara. Keren nggak? Keren nggak? Karena itu mari berbanggalah jadi guru dan bersyukurlah karena diberi kesempatan untuk menjadi guru agama yang Bapak Ibu punya privilege khusus ya dari sosial kita. Betul kan? Betul kan? Mudah-mudahan Bapak Ibu semua sukses menjadi guru agama yang sukses dan murid-muridnya juga sukses semuanya. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim.